Hai, welcome back to my YouTube channel Wiga Aprilia. Kali ini aku bakalan sharing bikin resep pisang goreng khas Pontianak yang biasanya dimakan sama selai serikaya ataupun keju susu bebas. Nah, kali ini aku pakainya pisang kepok atau biasa orang Pontianak bilangnya adalah pisang nipah. Kalian bisa ganti pisang ini, kalau misalnya kalian nggak nemu pisang ini, kalian bisa ganti dengan pisang raja atau dengan pisang tanduk. Tapi khasnya Pontianak itu ya pakai pisang ini, namanya pisang nipah atau biasanya di luar Kalimantan itu bilangnya pisang kepok. Oke, kita siapin dulu bahan-bahannya. Di sini aku pakai dua bahan, yaitu bahan pencelup dan bahan untuk crispy. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai bahan crispy-nya, berarti pakai pencelupnya aja, nggak apa-apa. Bahan crispy-nya nggak usah dibuat ya. Nah, ini aku yang pertama bikin untuk bahan celup. Ada 250 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai kunci biru. Kalian bisa lihat semua resepnya di bawah di description box, nanti bakalan aku tulis. Jadi jangan khawatir bakalan nanyain mana resepnya, semuanya sudah ada di description box ya. Nah, ini adalah bahan pencelup, 250 gram tepung terigu protein rendah. Kalau misalnya nggak punya kunci biru, silakan pakai apa aja yang proteinnya rendah. Terus maizena 25 gram, terus gula pasir 50 gram. Jangan lupa juga kasih 1/4 sendok teh garam supaya gurih. Terus ini adalah kuncinya supaya dia ngembang dan crispy ya. Bahan pencelupnya itu ada 1/4 sendok makan baking powder. Ini aku pakai merek Hercules. Kalau misalnya kalian nggak nemu merek Hercules, bebas, yang penting baking powder merek kupu-kupu juga oke. Terus aku kasih 3 tetes pewarna kuning supaya warnanya cantik, nggak pucat-pucat amat. Pewarna makanan ya, harus pewarna makanan. Terus 1/4 sendok teh vanili bubuk. Di sini aku buang dulu yang gerindil-gerindil supaya dia nanti nggak pahit. Merek untuk vanili bebas, yang penting vanili. Terus aku kasih air kurang lebih 300 ml atau secukupnya. Kalau misalnya kalian mau tebal adonannya, ya kasih airnya sedikit aja, nggak usah 300 ml, bisa 250 atau 200 ml. Kalau misalnya kalian mau lebih encer dan adonan kulitnya itu lebih tipis, kalian bisa tambahin di 350 ml. Tapi di sini aku pakai kurang lebih 300 ml. Terus diaduk sampai rata seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak yakin adukan kalian itu masih ada yang bergerindil, silahkan disaring aja, it's okay. Yang penting dia tidak bergerindil. Yang aku aduk pakai balon wish yang kecil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya adonannya. Kekentalannya kayak begini, jangan terlalu cair dan terlalu kental, tapi bebas kalau mau seleranya mau tebal atau tipis. Itu yang pertama, yaitu adonan pencelup di baskom warna hijau. Next kita bikin di adonan crispy-nya ya, di baskom warna ungu ini. Aduh, agak bertamburan, maaf. Di situ ada 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji, terus 125 gram tepung beras, 50 gram gula pasir, dan aku kasih juga garam. Terus 1 butir kuning telur supaya dia crispy tapi nggak keras, dia tetap empuk dan renyah. Jadi aku kasih 1 butir kuning telur. Terus 1,5 sendok teh baking powder. Aku masih sama pakai yang merek Hercules kayak gini. Terus tambahin lagi 1/4 sendok teh vanili, jangan lupa digerus. Kadang kan vanili itu ada yang bergerindil ya, jadi takutnya nanti pahit kalau dia nggak digerus dulu. Kemudian 3 tetes pewarna kuning supaya warnanya cakep, dan juga air. Nah, kurang lebih airnya aku pakai 500 ml. Karena apa? Untuk adonan crispy-nya ini dia harus lebih encer, karena nanti supaya dia nggak menggumpal di adonan pencelupnya gitu. Seperti ini, kasih airnya agak banyak dan lebih banyak dari yang adonan pencelup tadi. Jadi perbandingannya kalau misalnya adonan pencelupnya tadi 300 ml, di adonan crispy-nya itu 500 sampai 550 ml gitu deh. Pokoknya dia harus encer. Kayak begini aku aduk. Dan ini penting juga untuk disaring ya teman-teman, supaya dia tidak bergerindil. Jadi kalau misalnya kalian udah diayak misalnya tepungnya tapi
masih bergerindil, lebih baik disaring aja better. Jadi lebih meyakinkan supaya dia tidak ada yang bergerindil. Kayak gitu, seperti ini ya. Udah encer banget, adonan pencelup dan adonan crispy-nya udah jadi. Adonan pencelup di baskom warna hijau dan adonan crispy-nya di baskom warna ungu. Next kita siapin dulu untuk pisangnya. Kayak gitu ya, pisangnya ini aku pakai pisang kepok yang tadi udah aku jelasin di awal. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai pisang kepok atau nggak nemu, kalian bisa pakai pisang tanduk, itu juga oke. Nah, khasnya di Pontianak itu dibikin kipas, pisangnya itu diiris dibikin kipas kayak begini. Aku cuma bisa bikin dia sampai 4 layer guys, tapi kalau misalnya kalian yang expert bisa bikin sampai 5 bahkan 6, applause deh pokoknya. Nah, dibikin seperti ini, dibikin kipas supaya apa? Supaya cantik. Tuh, aku contohin lagi kayak begini, pelan-pelan diiris tipis-tipis tapi tidak putus, tuh kayak gitu. Kemudian ujungnya ditekan supaya dia bentuk kipas kayak begitu. Nah, aku selesaiin dulu, aku mau bikin sekitar 4 supaya nanti digoreng sekalian. Kayak gini ya, udah aku bikin 4. Oke, lanjut, jangan lupa juga untuk panasin minyak. Sambil tadi kalian iris-iris pisang, kalian boleh panasin minyak dan dites minyaknya udah panas apa belum. Nah, kalau udah panas, celupkanlah si pisang ke adonan pencelup kayak begini sampai dia tercelup semua. Kemudian digoreng dengan minyak yang panas dengan api yang sedang ke besar. Jangan api kecil, karena kalau api kecil dia akan makan minyak banyak banget gitu, seperti ini. Oke, digoreng sampai setengah matang. Nah, kenapa setengah matang? Nanti aku jelasin alasannya. Ini ya, digoreng sampai setengah matang. Jangan lupa untuk dilihat dibolak-balik. Kalau misalnya di bawahnya udah gosong ataupun udah coklat golden brown, silahkan dibalik supaya tidak ada yang gosong di satu sisi ya. Kayak begini. Kalau misalnya kalian untuk bisnis, ini bisa banget. Jadi kalian bisa usaha pisang crispy. Nah, ini udah setengah matang ya. Kita bersiap untuk kasih bahan crispy-nya. Kalau udah setengah matang seperti itu, baru masukin bahan crispy-nya. Jangan lupa bahan crispy-nya, adonan crispy-nya diaduk-aduk dulu karena biasanya dia menggumpal di bawah, ngendap di bawah. Nah, kurang lebih 1-2 sendok sayur. Kayak begitu, langsung cepet diaduk biar adonan crispy-nya itu membalut si pisangnya. Kayak gitu. Sekali lagi 1 sendok lagi supaya dia crispy-nya banyak. Aku senang banget crispy-nya kayak gini ya. Tuh. Langsung digoreng lagi sampai mateng. Jangan heboh kalau adonan crispy-nya ini kok nggak keras, tapi dia letoy. Nanti kalau dia udah dingin, percayalah padaku guys, dia akan crispy banget dan enak, gurih, pokoknya enjoy ya deh. Tuh ya, kayak begitu. Terus digoreng sampai dia kuning kecoklatan dan matang gitu deh. Siapin tirisan, aku pakai saringan di sini. Kalian juga bisa siapin paper towel untuk nirisin minyaknya nanti. Tapi kalau misalnya untuk jualan, better sih pakai lap atau serbet ya, biar nggak kemahalan beli paper towel, ya kan. Kalian bisa ini jadiin usaha untuk kalian jualan, misalnya jualan pisang crispy yang bisa dikasih topping apa aja, bebas. Nah, ini udah mateng, siap untuk diangkat. Ini udah matang. Oke, ini ditirisin dulu sampai minyaknya benar-benar kering, baru kita potong-potong. Nah, ini bisa disajikannya begini, misalnya 2 atau 3 pisang gitu ya. Terus dipotong-potong atau digelondongin juga nggak apa-apa, tapi biasanya begini dipotong-potong asal gitu, tuh kan kremesnya mantep gitu ya. Tuh, kremesnya kedengaran kan, kayak gini. Terus
Bisa. Kasih susu. Terus kasih keju. Terus kasih susu lagi. Udah jadi.